Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 370 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue apem yang rasanya manis gurih, teksturnya empuk, dan bisa bergaris-garis seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 300 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 150 gram tepung beras putih, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 300 gram gula pasir. 150 gram tape singkong yang betul-betul sudah matang. Ini kita bersihkan dari seratnya, jadi ini berat bersih. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 50 gram margarin, ini kita cairkan lalu kita dinginkan. 1 sendok teh garam halus, ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok teh Gis instan. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 300 ml air suam-suam kuku. 400 ml santan agak kental yang sudah kita rebus lalu kita dinginkan. Langkah pertama, campur tepung terigu, tepung beras, gula pasir, Gis instannya, juga garamnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah betul-betul tercampur rata, masukkan tapenya, juga telurnya. Lalu kita aduk sebentar. Lalu masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk ya. Kita aduk-aduk sampai nanti gula pasirnya itu betul-betul larut. Kalau misalkan mau kita aduk dengan menggunakan mixer juga nggak masalah ya. Kalau pakai mixer, gunakan pengaduk yang spiral ini. Ini sepertinya sudah gulanya larut semuanya ya. Lalu ini kita diamkan kurang lebih minimal 2 jam. Jangan lupa kita tutup supaya tidak kemasukan sesuatu. Setelah kita diamkan kurang lebih selama 2 jam, lalu masukkan santannya sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Aduk terus sampai tercampur rata. Kemudian masukkan margarin yang sudah kita cairkan. Aduk sampai rata. Ini sudah tercampur rata, siap untuk kita cetak. Langkah berikutnya, panaskan cetakan kue apem dengan menggunakan api cenderung kecil. Ini kita olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Kita panaskan sampai betul-betul panas. Baru nanti kita tuangi dengan adonannya. Ini sudah panas, lalu kita tuangkan adonannya. Karena ini saya menggunakan cetakan yang besar, jadi adonannya tidak penuh, cuma 3/4-nya. Lalu ini kita biarkan sampai permukaannya berlubang-lubang, baru nanti kita tutup. Ini permukaannya sudah berlubang-lubang ya, lalu kita tutup.
kita biarkan sampai permukaannya agak kering. Setelah permukaannya ini terlihat mulai agak kering, lalu kita balik dengan menggunakan sortil kecil. Setelah kita balik, lalu ini kita biarkan sampai bawahnya ini betul-betul matang. Ini bawahnya sudah matang, lalu kita angkat. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jangan lupa kita olesi cetakannya dengan sedikit minyak kalau kita menggunakan cetakan yang bukan teflon. Jangan lupa juga selalu kita aduk-aduk adonannya supaya tidak ada bagian yang mengendap sebelum kita tuangkan ke dalam cetakannya. Nah, ini hasilnya. Kue apem yang sudah jadi. Satu resep dengan ukuran seperti saya ini kurang lebih jadi 22 buah. Ini rasanya manis gurih, teksturnya empuk, dan kalau kita iris, kita belah, terlihat garis-garisnya seperti ini ya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan kis yang kita gunakan masih aktif. Dan pilih tape singkong yang betul-betul sudah matang, teksturnya agak lembek. Gunakan santan agak kental yang sudah kita rebus terlebih dahulu, lalu kita dinginkan supaya nanti tidak cepat basi karena menunggu giliran untuk dicetak. Jadi santan yang kita gunakan sebaiknya santan yang sudah matang. Yang kedua, teknik pemanggangannya. Pastikan cetakan yang kita gunakan sudah dalam keadaan betul-betul panas sebelum kita tuangkan adonannya. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti hasilnya bisa matang. Setelah adonannya kita tuangkan, biarkan sampai permukaannya terlihat berlubang-lubang atau berongga, baru kemudian kita tutup, biarkan sampai permukaannya agak kering. Baru nanti kita balik. Yang ketiga, kalau kita menggunakan cetakan yang tidak terbuat dari teflon, jangan lupa selalu kita olesi tipis-tipis dengan minyak supaya tidak lengket. Dan jangan lupa selalu aduk-aduk dulu adonannya sebelum kita tuangkan ke dalam cetakannya. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue apem yang rasanya manis gurih, teksturnya empuk, dan bisa bergaris-garis. Terima kasih telah menonton video ini.